Nasdem menuju Partai Gurem. Mungkin yang baca judul dari thumbnail konten saya ini, terutama simpatisan Nasdem, pasti kesel banget. Ya, tak kalah dengan ketatnya persaingan di klasemen akhir Liga Champions Eropa yang sangat dinanti-nanti masyarakat, ternyata peta persaingan klasemen elektabilitas partai menuju pemilu 2024 juga terasa semakin seru. Terutama melihat kondisi di klasemen papan tengah dan papan bawah, di mana puncak klasemen masih diduduki oleh PDI Perjuangan, sang jawara pada 2 pemilu terakhir. Ya, PDI masih bercokol dan stabil di puncak klasemen elektabilitas partai. Pucuk dingin nih bos, ucap salah satu kader PDIP ya. Ya memang di mana-mana di atas tuh dingin ya. Nah, hasil survei terbaru yang dirilis oleh LSI Denny JA pada 1 November kemarin, seperti yang dimuat di media-media ya, memang masih menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi. Paling tinggi PDI, luar biasa. Angkanya 20%-an lah, kemudian di bawahnya ada Golkar 14%, ada Gerindra 9%. Nah, sementara kondisi di papan tengah, sayangnya, kan ini atas tadi tuh 3, 4 partai ini sekarang di tengahnya, di bawahnya. Itu masih menempatkan PKS sekitar 8%-an, kemudian di bawahnya lagi ada PKB sekitar 5%-an dan juga Demokrat di 5%-an. Nama terakhir nih kalau tidak waspada bisa jatuh juga karena hanya berjarak 1,4% dari syarat ambang batas yakni 4%, yaitu Partai Demokrat. Hati-hati nih, dikit lagi sedih. Sekarang kita lihat klasemen di papan paling bawah. Ini yang seru. Ya, ada Nasdem masih memimpin dengan 3,9% atau kurang dari 1% dari syarat parliamentary threshold atau PT ya, agar bisa meloloskan kadernya ke parlemen, ke Senayan. Sisanya ada P3, PAN, kemudian dari survei yang dilakukan sepanjang 11-20 September kemarin itu melibatkan 1.200 responden. Gimana hasil survei lembaga lain? Kayaknya nggak jauh sih ya. Survei SMRC misalnya, hasilnya nggak jauh beda dengan sebelumnya. Mereka merilis hasil survei dengan posisi klasemen yang hampir sama. Pertama PDI, kemudian disusul Gerindra, kemudian juga ada Golkar. Lantas di papan tengah ada PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, P3 dan juga PAN. Hasil survei SMRC mungkin membuat Surya Paloh sedikit tersenyum. Luar biasa, gitulah kira-kira gitu ya. Karena Nasdem masih mendapat angka di kisaran 5%. Tapi dengan jebloknya suara menurut LSI Denny JA kemarin itu membuat Bang Brewok, Bang Paloh kudu waspada. Karena tren elektabilitas Nasdem itu cenderung menurun terus. Sejak Anies diusung sebagai bakal capres oleh Nasdem. Nih Anies lu gak di mana-mana bikin sial orang sekitar lu ya. Dicalonin sama Nasdem ya semakin begini. Gimana nih? Ya, selanjutnya dari Litbang Kompas. Hasil elektabilitas Nasdem juga rendah, yakni hanya 4,3% doang. Di bawah Perindo. Nasdem di bawah Perindo. Metro TV di bawah RCTI, gitulah kira-kira ya. Ya, hal ini juga senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Polmetrik bahwa elektabilitas Nasdem tinggal 3,1% saja. Anda tahu artinya apa? Di bawah 4% itu disebutnya Partai Gurem. Gurem itu binatang kecil ngeganggu yang ada di ayam-ayam itu loh. Ya cuman ganggu aja lah gitu. Gurem. Di bawah 4%. Bahkan justru di Polmetrik elektabilitas Partai Demokrat itu malah naik. Nggak tahu ya. Sebenarnya saya pengen ngakak sih ya. Cuman takut dosa. Sampai-sampai kelompok pendukung Nasdem ya. Ya kita sebut saja buzzer partai lah gitu. Masa Nasdem itu kumpulan buzzer enggak juga kan? Ya buzzer partai itu marah-marah di Twitter karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nasdem bakal terdepak di DPR ya sesuai hasil survei itu. Ya kalau sampai di bawah 4% mereka nggak boleh masuk ke Senayan. Kayak PSI zaman tahun 2019 lah. Di DPRD-nya ada PSI, tapi PSI kan tidak mengirimkan wakil ke Senayan karena
kurang dari 4%. Nah, Nasdem tuh terancam seperti itu. Nah, LSI Denny JA surveinya itu dilokalisasi ya bro, katanya gitu. Itu komentar orang Nasdem. Ya, Nasdem dengan manajemen melawan arusnya yang pasti masuk 3 besar di Senayan tahun 2024 karena rakyat sudah jenuh dengan dan apatis. Partai-partai selalu sedih kodawah atau menurut dengan rejim saat ini bro. Itu kata pendukung Nasdem. Sakit hati dia. Ada juga yang teriak gini, bullshit. Ini yang saya sebutkan survei pembodohan publik dan destruktif framing. Tidak mengedukasi katanya. Intinya pendukung-pendukung Nasdem itu ngamuk, kepanasan, kelojotan. Ya. Malah ada yang bilang gini, Pret, justru sekarang banyak yang mau gabung dengan Nasdem. Lembaga survei itu cuma bancakan untuk saywar. Wadah buat yang ngebet nyapres tapi minim prestasi. Itu pokoknya itu orang-orang yang kesel dengan hasil survei Nasdem. Akun-akun banyak sih anonim ya, karena belakangnya itu pasti angka gitu. Yang mencoba menyerang partai-partai lain yang suaranya naik. Malah ada yang bilang gini, nggak nyangka ya ternyata pendukung Nasdem galak juga di medsos. Itu beberapa temen tuh bilang begitu. Ya nggak kalah lah sama bahasa kelompok kadrun. Nasdem seperti sebuah peribahasa yang terkenal yaitu sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya, efek domino pencapresan Anies dengan PD-nya tentu harapan Surya Paloh ingin partainya ini mendapat jatah limpasan sebesar-besarnya dari kepopuleran mantan gubernur DKI itu, yaitu Anies. Tapi kayaknya sih rencana nggak sesuai dengan kenyataan ya. Partai Nasdem nggak juga menerima imbas positifnya. Malah sebaliknya. Anies jadi sekarang ini seolah jadi beban partai Nasdem. Iya kan? Sampai ribet. Kadernya capek belain Anies tiap hari. Masa gitu menjadi presiden? Ya. Elektabilitasnya Anies ini malah tambah jeblok. Beberapa kadernya mundurkan diri, kader Nasdem terutama. Sementara kepastian koalisi juga nggak kunjung terjadi. Surya Paloh pusing banget bos. Ya, sudah seharusnya ya. Bila kemudian Surya Paloh meragukan kemampuan Anies. Capek-capek gue dukung, partai gue yang bonyok bos. Karena pada kenyataannya Anies tidak bisa mendapat magnet perekat bagi segera terbentuknya koalisi. Tadinya kan mungkin ya, dalam pikiran Bang Surya Paloh itu, mungkin ya, Anies ini begitu dideklarasikan langsung dilepaskan, dikasih cek kosong, udah lu keliling, lu cari siapa yang bisa koalisi. Tapi buktinya sampai sekarang nggak ada partai-partai yang langsung merekat, langsung oke gua presnya jadi jalan, nggak ada. Artinya apa ya, Anies ini diragukan juga kemampuan memanage, kemampuan diplomasi, kemampuan merangkul, kemampuan menenun koalisi. Menenun koalisi aja nggak bisa, gimana mau menenun persatuan dan kesatuan di Indonesia? Gimana dia mau menenun kebangsaan itu? Itu Anies. Ya, dan memang kenyataannya kan memang Anies itu nggak bisa jadi perekat ya. Nggak bisa lah menurut saya. Dua calon pengusung kerjasama partai politik Demokrat dan juga PKS saja sibuk dengan ambisinya masing-masing. Nggak ada yang ngurusin Anies. Tambah bingung ketika kemudian sosok yang diduga sebagai penyokong utama Anies Baswedan yaitu Yusuf Kala atau JK malah mengusulkan agar orang yang tidak populer yang dijadikan wakilnya Anies. Itulah kemudian Novel Bakmumin merasa kesal karena dia merasa dia populer. Iya, mungkin maksudnya ya. Akan terasa ideal dan jalan tengah menghadapi rivalitas antara Demokrat dan PKS itu kalau diambil orang dari luar gitu. Kan ini kan PKS ngusulin Aher, Demokrat ngusulin AHY. Maksudnya Surya Paloh dan JK udahlah cari orang luar aja taruh tengah biar mereka nggak rebutan. Maksudnya gitu. Ya kan? Di satu sisi ini kelihatannya adil, kemudian di sisi lain membuat Surya Paloh menjadi lebih berat jadinya. Ya, elektabilitas Anies Baswedan saja tidak bagus-bagus amat sebenarnya. Selalu kalah dari Ganjar dan Prabowo, dia nomor 3, nggak pernah nomor 1. Nah kalau Anies pilih pendamping yang tidak populer sesuai permintaan Surya Paloh dan juga JK, kerja mesin politik Nasdem pastinya akan lebih terforsir, ngos-ngosan. Artinya logistik yang diperlukan juga akan lebih besar. Sementara peluang kemenangan tampaknya sangatlah jauh. Ironisnya, dua partai politik
calon rekan koalisi tidak mengalami hal yang sama dengan nasib negatif Nasdem ini. Mereka seakan malah mendapatkan berkah atas diusungnya Anies oleh Nasdem. Anehnya ada di situ. Nasdem harusnya mawas diri dan introspeksi. Jangan sampai partai yang diketuai oleh orang Aceh itu, Pak Paloh itu justru hanya tinggal kenangan dan tidak lolos Senayan pada 2024 nanti. Basis suara Nasdem ini kan ada di orang-orang yang mencintai Presiden Jokowi sebenarnya ya. Yang merupakan sosok antitesanya Anies. Partai Nasdem ini memiliki hati kepada Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Yang menjadi orang yang paling dibenci oleh Anies. Pak Ahok adalah orang yang luar biasa. Dia memiliki integritas dan kekuatan yang mempengaruhi banyak orang. Pak Ahok juga adalah tokoh yang sangat nasionalis, berintegritas, mencintai negara ini dengan sepenuh hati tanpa melihat agama dari rakyatnya saat dia menjabat jadi gubernur dulu. Bahkan saat Ahok memimpin dalam waktu yang tidak terlalu panjang, dia berhasil membuat banyak masjid untuk orang-orang beribadah. Dan ternyata itu menjadi senjata makan tuan. Ya, karena rumah-rumah ibadah yang dibangun justru menjadi tempat ujaran kebencian oleh pendukungnya Anies Baswedan. Anies katanya nggak bangun masjid sama sekali. Ya, kader-kader Nasdem pun saat itu marah besar kepada Anies Baswedan loh, 2017 itu. Karena dia dianggap sebagai orang yang menikmati dan berselancar di atas pengaruh-pengaruh radikalisme dan juga terorisme yang ada di belakangnya. Inilah yang membuat waktu itu Nasdem marah besar. Karena memiliki pendukung yang loyal kepada Ahok dan Presiden Jokowi. Itu DNA-nya Nasdem sebenarnya. Orang-orang yang menjadi pengikut Nasdem, menjadi relawan Nasdem waktu itu, menjadi orang-orang yang mengidolakan partai Nasdem. Karena dilihat sebagai partai modern, nasionalis, yang juga satu visi yaitu mencintai Pak Jokowi dan juga Ahok. Lah kok sekarang Nasdem mendukung antitesanya? Kita lihat saat ini justru mereka sedang mengalami kegagalan yang begitu luar biasa ya. Di Nasdem ini kehancuran demi kehancuran membuat Nasdem tak berkutik saat ini. Bahkan ketua umumnya pun sudah nggak bisa mengontrol koalisi yang kemaruk. Lantas apa yang terjadi, yang menjadi alasan partai lain seakan-akan nggak mau atau enggan bergabung sama partai yang terkenal dengan slogan restorasi Indonesia itu? Kecuali Demokrat dan PKS ya, mereka nggak ada pilihan sebenarnya kan. Ya ada beberapa alasan sih, tapi yang paling menonjol adalah mereka nggak setuju partainya mengusung capres yang suka memainkan politik identitas. Ya, yang pada 2017 lalu Anies merangkul kelompok intoleran FPI, HTI supaya terpilih jadi gubernur. Tragis sih. Lalu lobby-lobby politik antara orang-orang bermasalah memang nggak pernah bisa memberikan solusi yang baik. Contohnya, pada akhirnya ujung-ujungnya mereka menjadi sosok yang saling bertengkar satu sama lain memperebutkan kursi cawapres. Saya meyakini ini bisa jadi dalam waktu dekat nggak jauh lah kita akan menyaksikan ini antara mungkin PKS, Nasdem dan juga Demokrat yang tadinya ingin bersahabat erat ini malah saling timpuk-timpukan, saling jorok-jorokan bisa jadi ya karena rebutan posisi cawapres. Padahal capres aja belum tentu menang. Ya, Nasdem berpotensi untuk tidak lolos ke Senayan nanti. Melihat lagi menteri-menterinya yang ada di pemerintahan pusat juga nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Menurut saya, membuat Nasdem ini semakin tenggelam ke dasar laut lebih dalam dari Titanic. Tenggelam ke palung Mariana dan hanya tinggal nama. Dan nama yang ditinggalkan pun bukan nama yang baik, nama yang buruk. Mau jadi apa Nasdem ini nanti? Ya tinggal kenangan yang akan hilang dalam waktu dekat. Santai saja ya, ini cuma mindset saya. Saya Mas Yupray, bukan main.